pertama. Ustaz kira yang pertama ini ada kaitannya dengan kuliah kita pada hari ini. Juga ada kaitannya dengan kuliah kita terdahulu, yaitu bahaya riba, bahaya khianat. Pertanyaannya, Pak Ustaz, apakah isteri boleh berbohong kepada suaminya? Ini ada kaitannya tadi. Pertanyaannya panjang, Pak Ustaz. Seorang isteri telah mendapat saraan dari suaminya. Pakaian, makan, minum, sewa rumah, semua ditanggung oleh suaminya, termasuk duit belanja. Tetapi istrinya ingin meminta duit lebih. Karena ada keperluan-keperluan yang tidak terduga. Kalau rumah yang disewa harganya atau sewanya 1.600. Lalu istri katakan kepada suami, sewanya 200. Maaf, 2.000. Dinaikkannya 400. Ustaz ulang sekali lagi. Suami setelah penuhi saraannya kepada istri, sewa rumah, makan, minum, pakaian, dan duit belanja. Tapi suami istri merasa kekurangan duit belanja yang dibagi. Lalu sewa rumah yang disewa setiap bulan 1.600, istri markup menjadi 2.000. Suami tak tahu. Itu kan berbohong. Tapi kelebihan duit itu bukanlah untuk membeli barangan makeup, pakaian. Tidak. Kadang-kadang untuk pergi ke klinik, untuk beli obat, untuk belanja anak. Dia terpaksa buat demikian karena belanjanya tak cukup. Ustaz jawab singkat. Pertanyaan yang bertanya, apakah itu termasuk khianat kepada suami? Karena telah berbohong. Jawaban Ustaz, yang paling baik, istri berterus terang kepada suami. Bila berterus terang kepada suami, itu cara yang paling baik. Bukan dengan cara berbohong. Tetapi kita mesti lihat juga dari sudut kemampuan suami. Andai kata suami itu orang yang kurang berada, sehingga menyusahkan dia, itu sesuatu yang sangat tidak layak. Tetapi andai kata suami orang yang berkemampuan, puan pula tidak cukup dengan duit belanja sehingga markup harga sewa tersebut dari 1.600 ke 2.000,
untuk keharmonian rumah tangga, dapat mengurus anak-anak dengan baik, apakah itu termasuk bohong yang dibolehkan? Kita tadi ada sebut, bohong hukumnya dosa, kecuali pada 3 tempat. Pertama, dalam peperangan. Yang kedua, dengan tujuan untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertelingkah, agar kita jalinkan hubung silaturahimnya. Yang ketiga, bohong suami istri demi keharmonian rumah tangga. Ustaz jawab secara ringkas saja. Yang terbaik berterus terang. Jangan dibohongi suami. Tapi bila suami itu ternyata punya beberapa orang istri, pada istri yang satu lagi diberi kemewahan, sedangkan kita kesusahan, kita makap tersebut untuk keharmonian rumah tangga, insya-Allah ada penilaian tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dia termasuk ke dalam bohong yang dibolehkan. Jangan gunakan istilah bohong sunat ya. Bukan bohong sunat, bohong yang dibolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, mohon pencerahan, apakah hukum, haramkah hukum jika kita memohon beasiswa untuk biayai pengajian? Umpamanya pengajian anak, kita mohon beasiswa. Terima kasih Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, kalau Ustaz tidak salah, di mana-mana kerajaan termasuk Malaysia membenarkan seseorang memohon apabila mereka ada kelayakan memohon untuk belajar di luar negara dan beasiswa. Apabila sudah selesai pengajian di luar negara, ada syarat-syaratnya. Bahwa pelajar tersebut yang sudah mendapat master atau PhD, BA, kelak berkhidmat dengan kerajaan sekian tahun, atau apa yang kita panggil dengan PPPTN. Kita kena bayar balik dalam jangka masa sekian tahun. Kalau perjanjian itu diterima oleh kerajaan, akhirnya kita mendapat beasiswa untuk diri kita atau anak kita, tidak salah, tidak haram. Sebab dia termasuk ke dalam kehendak hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat yang telah mereka persetujui. Orang Islam terikat dengan syarat yang telah dipersetujui. Kita telah memenuhi syarat-syaratnya. Mengajukan permohonan untuk belajar umpamanya di London, umpamanya di Sydney, umpamanya di New York, sehingga mendapat title, lulus. Kita yang mendapat beasiswa setiap bulan dari kerajaan, balik nanti penuhi syarat. Mesti bekerja sekian tahun, mesti bayar sekian-sekian selama sekian tahun. Itu dibolehkan dalam agama. Tidak haram hukumnya. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Betulkah Pak Ustaz, apabila kita sedang sakit, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas, selama kita sakit,
kita banyak baca qul huwallahu ahad, Allahus samad hingga akhir. Fadilatnya, badan kita tidak akan busuk, badan kita tidak akan membusuk bila sudah ditanam. Tidak akan hancur dalam kubur tubuh kita. Dan yang kedua, fadilatnya, ketika meniti siratal mustaqim, kita akan dibawa oleh malaikat dengan sayapnya. Meniti siratal mustaqim menuju ke syurga. Pak Ustaz, adakah hadis yang menyebut fadilat membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit? Dua ganjaran tersebut, jasadnya tidak akan busuk dan hancur di dalam kubur. Yang kedua, dia dibawa terbang oleh malaikat ketika meniti siratal mustaqim hingga ke syurga. Jawabnya, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Ini yang digunakan oleh istilah ulama hadis la aslalah. Tidak ada asalnya disebut oleh Nabi tentang kelebihan-kelebihan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi poster itu berbunyi, amalkan membaca surat ini, yaitu Al-Ikhlas, agar tubuh tidak busuk ketika di dalam kubur dan agar dibawa terbang oleh malaikat dengan sayapnya ketika meniti siratal mustaqim, yaitu surat Al-Ikhlas. Tanpa menyebut hadis riwayat siapa. Ustaz belajar secara formal di 4 universiti Islam. Bercakap atau membaca banyak tentang fadilat-fadilat surah-surah, tak pernah menyebut tentang fadilat surat Al-Ikhlas ini. Tak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis. Sebabnya Ustaz cenderung mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Hadis palsu. Tolong jangan sebar-sebarkan. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin ingatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Hadis yang paling banyak dipalsukan. Dengar baik-baik. Hadis yang paling banyak dipalsukan oleh orang-orang yang tukang memalsukan hadis adalah hadis yang berkaitan tentang fadilat-fadilat. Baca ini dapat ini, baca ini dapat ini. Yang paling banyak hadis yang dilanda oleh pemalsuan adalah hadis tentang fadilat-fadilat sesuatu. Termasuk fadilat surah ini, fadilat surah ini. Ustaz cenderung untuk mengatakan hadis tadi itu hadis yang palsu. Tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Pak Ustaz, bolehkah korban atas nama persatuan yang biayanya dikutip dari ahli? Hadirin dan hadirat, kata ulama fiqh, bila korban dibuat cara itu bukan korban. Itu lebih kepada sedekah. Dia tidak ada nilai korban. Yang apabila seseorang korban, pahalanya akan diperolehi oleh seluruh keluarganya. Itu korban yang biasa atas nama seseorang. Tapi bila atas nama pertubuhan atau persatuan, NGO, kutip daripada member atau ahli,
lalu dapatlah 2-3 ekor lembu atau kambing. Itu nilainya lebih kepada sedekah, bukan korban. Atau kadang-kadang dapat juga hadiah dari YB, dari parti tertentu. Ustaz cenderung untuk mengatakan itu bukan nilainya korban, tapi lebih kepada bernilai sedekah. Ustaz tak katakan tak berpahala, pahala. Cuma yang kita nak tanya ini, ada nilai korban tak? Jawabnya tidak. Dia lebih kepada sedekah. Yang kelima, pertanyaannya yang kelima. Adakah Al-Quran mesti dibaca dengan suara kuat, Pak Ustaz? Lantunan atau lontaran suara yang kuat. Sebab jika tidak, Quran itu dibaca secara lantang dengan suara yang kuat, maka bacaan itu dianggap seperti nyanyian syaitan. Adakah dalil pendapat ini, Pak Ustaz? Allahu Akbar. Macam-macam saja pendapat manusia. Hadirin dan hadirat, Al-Quran hendaklah dibaca. Iqra'il Quran. Bacalah Al-Quran. Yang lebih tepat, tilawah Al-Quran. Boleh dengan suara kuat, boleh dengan suara sederhana, boleh dengan suara yang lunak. Tak semestinya mesti dengan suara yang lantang. Lihat keadaan. Kalau kita membaca Al-Quran di rumah, barangkali boleh dengan suara kuat. Sebab tidak ada siapa yang dengar kecuali keluarga. Tak timbul masalah riak. Bila kita di masjid, kita perlahankan suara kita. Tak mau orang semua terganggu. Barangkali mereka sedang salat. Suara kuat juga bimbang, menimbulkan rasa riak. Oh, aku nak baca betul-betul tajwidnya supaya orang kata aku ni hebat. Nah, ketika itu keadaan yang paling baik adalah sederhana. Ucap mesti ucap. Quran jangan baca dalam hati. Dalam hati bukan baca namanya. Jadi bila ditanya, apakah ada, Pak Ustaz, bila kita baca Quran bukan dengan suara kuat, itu sama dengan nyanyian syaitan? No. Yang ada dalam hadis Nabi, nyanyian itu adalah seruling syaitan. Nyanyian adalah seruling syaitan. Itu ada hadis Nabi. Lebih-lebih lagi nyanyian yang boleh mendorong kepada seseorang itu lalai dari mengingati Allah. Lebih-lebih lagi dalam nyanyian itu ada lirik yang membawa menghasung ke arah nafsu syahwat. Itu betul. Tapi Quran jika dibaca dengan suara yang lunak sama dengan suara syaitan, nyanyian syaitan, tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran memang disuruh agar dibaca dengan tarannum, dengan gaya tersendiri. Orang Mesir lain, orang Arab Saudi lain, orang Sudan lain, orang Malaysia lain. Tak salah, itu namanya tarannum. Ada yang lagu ini, lagu ini, lagu ini. Ustaz tidak mendalami masalah itu. Itu semuanya boleh, insya-Allah. Demikian.
Soalan yang keenam. Yang ketujuh terakhir. Pak Ustaz, ada seorang ustaz memberi peringatan supaya kita jangan gunakan isyarat. Kata ustaz berkenaan, itu adalah lambang salib. Ustaz coba tanya beberapa kawan, apakah betul itu lambang salib? Ustaz yang mengatakan itu adalah lambang salib, perbuatan itu boleh merosakkan akidah. Tapi kita lihat di mana-mana di dunia ini, orang menggunakan istilah begini. Dia tidak tegak, bukan begini. Kalau begini barangkali ada unsur salib, tapi dia miring. Yang kalau tidak salah, Ustaz dapat penerangan, dia sebagai lambang kasih, sayang, love. Sebagaimana isyarat seperti ini, best. Sebagaimana isyarat seperti ini, peace atau damai, kemenangan, Victoria. Sebagaimana lambang, Ustaz pun tak pandai istilah macam love itu. Insya Allah semuanya itu tidak jadi masalah. Memang dalam Islam sebenarnya tak ada itu semua. Yang paling popular isyarat dalam Islam apabila awak menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu dalam perjalanan nampak rumah-rumah ibadat orang-orang kafir, angkat satu telunjuk kanan sambil memandang rumah ibadat non-muslim. Nampak gereja ke? Nampak patung ke? Sebesar-besar patung di atas bukit kalau kita lalu kawasan Batu Cave. Nampak tokong Cina ke? Kata Nabi, angkat telunjukmu sambil memandang rumah ibadat orang kafir, mulut menyebut la ilaha illallah. Dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini isyarat. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Setiap kita menyebut nama Allah, kita angkat sesekali. Yang datang dari Nabi, yang itu. Adapun ini, semuanya itu adalah boleh. Cuma yang tak boleh itu oleh para ulama, termasuk ulama Arab Saudi, berfatwa palang merah jangan gunakan. Sama ada di kota, tempat barang-barang obat-obatan, kan biasanya dulu gunakan istilah begini. Ini memang lambang salib. Cross. Palang merah. Itu sebabnya negara-negara Islam, terutama di Arab Saudi, termasuk di Malaysia, termasuk juga di Indonesia, barangkali mereka lebih senang menggunakan hilalul ahmar. Hilalul ahmar.
bulan sabit merah sebagai pengganti palang merah. Sebab palang merah itu memang nyata dia adalah cross, melambangkan salib. Sedangkan yang sekedar begini itu bukan lambang salib. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jawab sedikit sebanyak menambah pengetahuan kita. Minta maaf kalau ada kesalahan. Segala yang baik yang Ustaz sampaikan itu datang daripada Allah. Jika ada salah silap, kekasaran dan kekeliruan, itu kekurangan Ustaz sendiri. Kita akhiri dengan doa.